Aku khawatir, Sar. Khawatir kalau hari ini aku gagal lagi. Sudah berapa kali aku interview. Selalu bilang, kami hubungi nanti. Tapi nyatanya tak pernah ada kabar. Khawatir itu wajar, Mas. Tapi jangan biarkan rasa khawatir itu mengalahkan harapanmu. Setiap penolakan bukan tanda kamu tidak mampu, Mas. Mungkin Allah sedang menyiapkan tempat yang lebih tepat untukmu. Aku cuma merasa bersalah. Kamu terus berjuang di rumah. Sementara aku belum bisa memberi apa-apa. Kalau aku tidak diterima lagi bagaimana? Mas, kamu berangkat hari ini saja sudah membuatku bangga. Usaha seperti itu juga bentuk tanggung jawab. Kalau belum diterima, kita hadapi bersama. Tapi kalau kamu menyerah sekarang, kita bahkan tidak memberi kesempatan pada takdir. Aku hanya ingin melihatmu bahagia. Doakan aku ya, karena doamu adalah kekuatanku hari ini. Aku sudah bahagia, karena aku punya suami yang tidak berhenti mencoba. Tentu, Mas, aku pasti akan selalu mendoakanmu. Berangkatlah dengan tenang. Apapun hasilnya, pulanglah sebagai suami yang sudah berani berjuang. Hari ini bukan sekedar hari biasa. Ini adalah hari penentuan. Di balik wajahnya yang berusaha tenang, tersimpan kekhawatiran tentang harapan, tanggung jawab, dan masa depan yang sedang ia kejar. Di rumah sederhana itu, sebuah perjalanan penting akan segera dimulai, ditemani doa dan cinta dari seorang istri yang selalu setia memberi semangat. Mau beli apa, Neng? Sekarang ini tinggal kangkung, tomat sama cabe. Saya cuma mau beli telur aja, Mang. 3 butir aja. Sayuran yang kemarin masih ada soalnya. Oh, gitu. Ini, Neng, telurnya. Ngomong-ngomong, Mas Arman interview kerja ya? Soalnya tadi pagi saya ngeliat si Arman lewat. Pakaiannya rapi banget. Iya, Mang. Semoga Mas Arman bisa keterima kali ini. Iya, Neng. Saya doakan juga. Semoga si Arman diterima lamaran kerjanya. Terima kasih ya, Mang, doanya. Soalnya nunggu panggilannya udah lama banget. Sari, kamu masih nerima pesanan jahitan kan? Masih, Bu Neneng. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada, Sar. Mau jahit bajunya si Indah. Soalnya mau dipakai buat acara kampung nanti. Kan si Indah yang jadi pembawa acaranya. Oh, iya, Bu. Nanti bahannya mau Sari ambil atau Ibu yang antar ke rumah Sari? Biar saya aja nanti yang antar ke rumah kamu. Sekarang saya mau belanja dulu. Stok bahan makanan udah habis di rumah. Kalau gitu nanti saya tunggu di rumah ya, Bu. Iya, Sar. Tungguin aja. Nanti saya pasti ke sana kok. Semoga Ibu Neneng jadi pesan jahitan. Biar tangan ini terus bekerja. Dan kami bisa bertahan hidup pelan-pelan. Telur sudah digoreng. Sekarang tinggal nunggu nasinya matang deh. Semoga Mas Arman keterima kerja hari ini. Semoga itu Bu Neneng. Ini kainnya, Sar. Ukurannya ada di catatan. Udah ada di dalam tas. Oh iya, Bu. Nanti Sari kerjakan secepatnya. Ongkosnya berapa, Sar? Masih sama seperti kemarin kan? Mau dibayar sekarang atau nanti? Masih sama, Bu. Nggak ada kenaikan. Bayarnya nanti aja, Bu. Kalau bajunya sudah selesai dijahit. Paling 3 hari lagi sudah bisa diambil. Oke deh, kalau begitu. Saya pamit dulu ya. Terima kasih ya, Sar. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah dengan rezeki hari ini yang Engkau titipkan buat kami. Semoga dari pesanan kecil ini Engkau bukakan pintu rezeki yang lebih luas. Arman, mulai besok kamu sudah bisa bekerja. Kemampuan komunikasi kamu bagus kok untuk bekerja di bidang ini. Terima kasih banyak, Pak. Mulai besok saya akan bekerja keras untuk perusahaan ini. Bagus. Sampai bertemu besok ya, Arman. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih. Saya pamit dulu. Tiga bulan, ia menjalani hari tanpa pekerjaan. Setiap pagi dimulai dengan harapan. Dan diakhiri dengan penantian. Lamaran demi lamaran dikirim. Namun jawaban tak selalu datang. Ada lelah, ada ragu. Namun ia memilih tetap bertahan. Hingga suatu hari, kabar itu akhirnya tiba. Sebuah pekerjaan. Dan bersama itu, keyakinan bahwa usaha dan doa
tak pernah benar-benar sia-sia. 3 bulan, ia menjalani hari tanpa pekerjaan. Setiap pagi dimulai dengan harapan dan diakhiri dengan penantian. Lamaran demi lamaran dikirim, namun jawaban tak selalu datang. Ada lelah, ada ragu. Namun ia memilih tetap bertahan. Hingga suatu hari, kabar itu akhirnya tiba. Sebuah pekerjaan. Dan bersama itu, keyakinan bahwa usaha dan doa tak pernah benar-benar sia-sia. Hai Arman, selamat ya sudah keterima kerja. Mbak Dian. Iya Mbak, beruntung banget saya bisa keterima. Terima kasih ya Mbak sama ucapan selamatnya. Sekarang kamu langsung mau pulang. Iya Mbak, sudah sore. Istri saya menunggu sendirian di rumah. Ya udah kalau gitu, sampai ketemu besok ya. Hari sudah malam. Semoga Mas Arman cepat pulang. Lebih baik aku buatkan minum dulu. Mas sudah pulang? Gimana hari ini? Ada kemajuan? Alhamdulillah, Mas sudah keterima kerja. Ini semua berkat doa-doa kamu, Sari. Terima kasih banyak ya sudah menjadi tulang punggung selama aku nganggur. Terima kasih juga, kamu sudah bersabar selama ini. Alhamdulillah kalau begitu, Mas. Iya, sama-sama, Mas. Toh kita kan memang hidup berdua. Susah senang, kita hadapi bersama. Karena tugasku memang di sini, Mas. Mendampingi, bukan menuntut. Mulai hari ini, aku janji akan bekerja lebih keras. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk keluarga kita. Yang penting Mas sudah tenang sekarang. Rezeki sudah Allah atur. Kita tinggal menjaganya dengan syukur. Mas, pergi kerja dulu ya, Sar. Tolong jaga rumah. Ini hari pertama Mas kerja. Doakan yang terbaik buat Mas. Iya Mas, pasti Sari doakan yang terbaik. Sari juga sudah buatkan bekal buat Mas. Terima kasih ya. Bekal buatan kamu pasti aku makan kok. Tapi bekalnya cuma seadanya Mas. Cuma nasi sama telur dadar. Tidak masalah, ini telur dadar spesial. Mas pergi dulu ya. Pagi itu datang dengan langkah yang berbeda. Udara masih dingin, jalanan belum sepenuhnya ramai. Namun dada seorang suami terasa penuh oleh harapan dan kegugupan. Baju yang ia kenakan bukan sekadar pakaian kerja, melainkan simbol dari doa, perjuangan, dan kesempatan baru. Di depan pintu rumah sederhana itu, ia menarik napas panjang. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari pertamanya berangkat kerja, hari di mana ia kembali melangkah sebagai seorang pencari nafkah, membawa harapan untuk masa depan keluarganya. Arman, Pak Tony sudah datang. Tolong yakinkan Pak Tony supaya unit apartemennya terjual. Iya Mbak Dian, saya lakukan yang terbaik. Panggil saja saya Dian. Maaf Dian. Hari ini, ia bertemu dengan klien yang datang dari luar kota. Bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan langkah awal dari sebuah keputusan besar. Hari itu bukan hanya tentang melihat unit apartemen, tetapi tentang membangun keyakinan sebelum sebuah keputusan diambil. Apartemen ini sangat bagus. Saya sangat tertarik membeli unit ini. Istri saya juga pasti sangat senang dengan unit ini. Hari ini juga saya bayar uang mukanya. Minggu depan saya bayar lunas. Iya Pak, terima kasih. Untuk masalah pembayaran nanti bisa diurus sama Mbak Dian di bawah. Alhamdulillah, hari pertama kerja aku sudah bisa menjual 1 unit. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Nanti aku beritahu Sari kalau aku pulang. Hebat banget kamu Arman. Baru masuk kerja sudah bisa menjual 1 unit. Biasa aja kok. Toh Dian sendiri pasti sudah menjual lebih banyak. Kamu merendah banget Arman. Soalnya cukup sulit untuk meyakinkan klien secepat itu. Mungkin memang lagi rezekinya saya. Mas Arman udah pulang. Maaf ya Sar, aku pulangnya kemalaman. Soalnya macet banget tadi di jalan. Iya, tidak apa Mas. Seenggaknya Mas sudah sampai rumah. Gimana tadi kerjaannya Mas? Berat ya di hari pertama? Namanya juga kerja. Capek itu pasti ada.
Tapi tadi Mas dapat penjualan, Sar. Ada klien dari luar kota yang beli 1 unit. Beruntung banget aku ya. Serius, Mas? Alhamdulillah. Baru hari pertama kerja udah dapat penjualan. Semoga besok-besok ada penjualan lagi ya, Mas. Amin. Memangnya kamu masak apa malam ini? Wangi banget aromanya sampai ke depan. Sari masak nasi goreng, Mas. Pakai irisan ampela. Ayo, Mas, dimakan dulu. Mumpung masih panas. Iya, perut aku sudah keroncongan ini. Setelah seharian lelah bekerja, Arman pun pulang ke rumah. Lampu dapur terus menyala hingga larut, mengiringi obrolan panjang tentang masa depan. Di ruangan sederhana itu, satu pencapaian besar dirayakan dengan cara yang paling sederhana. Sepiring makanan hangat dan kehadian satu sama lain. Cerita hari itu berakhir dengan senyum yang tetap tertinggal, bahkan setelah lampu dapur akhirnya dipadamkan. Sari, gimana kabarnya si Arman? Sudah keterima belum? Alhamdulillah, Mang. Kemarin Mas Arman langsung keterima. Semoga semua lancar-lancar aja. Alhamdulillah, akhirnya ya. Setelah sekian lama berjuang, saya lihat kalian sabar sekali dari dulu, gak pernah mengeluh. Saya cuma berusaha ikhlas, Mang. Rezeki kan sudah ada yang ngatur. Tugas kita cuma berusaha dan doa. Benar itu, Sari. Orang sabar memang gak pernah salah. Semoga sekarang hidup kalian makin tenang. Saya doakan si Arman betah kerja di sana dan kalian selalu diberi kekuatan. Amin. Terima kasih doanya, Mang. Kami juga masih harus banyak belajar. Semoga bisa lebih baik ke depannya. Oh iya, memangnya Neng Sari mau belanja apa? Mau beli kangkung sama cabai sebungkus. Berapa, Mang? 18.000 aja, Neng. Hehe. Sari, katanya suamimu udah keterima kerja lagi ya? Cepat juga ya keterimanya. Pantes belanja sayur lebih banyak ya? Iya, Bu. Alhamdulillah. Baru hari pertama kerja, Bu. Belum apa-apa. Padahal kemarin-kemarin nganggur lama. Kok bisa langsung keterima sih? Ada orang dalam ya? Soalnya banyak yang lebih pintar dan sekolahnya lebih tinggi, tapi belum dapat kerja. Kan saya boleh curiga kalau si Arman itu ada apa-apanya. Nggak ada kok, Bu. Mas Arman usaha sendiri. Kami juga nggak merasa lebih, Bu. Ini cuma titipan, bisa kapan saja berubah. Ya, semoga saja bertahan lama. Amin, Bu. Saya juga doakan semoga semua yang sedang berusaha cepat dapat pekerjaan. Kalaupun tidak lama, kami akan tetap bersyukur, Bu. Yang penting sudah diberi kesempatan. Si Sari. Pura-pura sabar, pura-pura sederhana. Orang kayak gitu biasanya yang paling licik. Suaminya nganggur berbulan-bulan, tiba-tiba sudah keterima kerja aja. Pasti ada apa-apanya ini. Entah dia main dukun atau orang dalam. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya mereka melakukan tindakan keji seperti itu? Apakah nikmat makan uang haram seperti itu? Semoga kebenaran cepat terungkap. Masak sayur kangkung ya? Aromanya enak sekali. Aku udah lapar banget. Maaf ya, Mas. Belum bisa masak yang macam-macam. Justru ini yang bikin Mas kuat. Setelah seharian kerja, makan masakan kamu itu nikmat. Yang penting Mas sehat dan pekerjaannya lancar. Aku cuma bisa doain. Kamu nggak cuma doa. Kesabaran kamu yang bikin Mas bisa berdiri lagi. Kita jalan pelan-pelan saja, Mas. Sedikit, asal berkah. Iya. Dan hari ini, tumis kangkung ini rasanya seperti hidangan paling mahal. Sari, suamimu sekarang sibuk banget ya? Kok sering pulang malam, bahkan kadang nggak pulang? Saya curiga, apa dia kerja sambil selingkuh? Astagfirullahalazim, Bu. Mas Arman akhir-akhir ini memang banyak lembur. Pekerjaannya lagi padat. Lembur apa sampai begitu? Dia pasti sambil selingkuh itu. Laki-laki kalau sudah pegang uang, biasanya berubah. Bu, namanya juga baru kerja 3 bulan. Kadang ada saja perintah dari atasan yang tidak bisa ditolak. Ibu jangan berbicara tentang Mas Arman seperti itu. Ya tapi aneh aja. Sudah sering dengar juga dari tetangga. Pulangnya larut terus. Lalu kalian juga sering bertengkar kan? Bu,
nggak semua hal perlu dibesar-besarkan. Lebih baik kita doakan saja yang terbaik buat kami. Ya, semoga saja bukan selingkuh atau main perempuan. Tapi biasanya sih kalau sudah sering ribut itu, dia pasti punya perempuan lain. Sabar ya Sari, hati yang tenang selalu lebih kuat dari omongan orang. Iya, Pak. Selama saya masih bisa berdoa, saya akan bersabar. Neng, kamu tahu kan ceritanya si Sari? Itu loh, sekarang suaminya sering pulang malam dan mereka juga sering ribut di rumahnya. Iya, aku tahu. Kenapa memang? Aneh banget mereka itu. Si Arman baru beberapa bulan kerja, tapi sudah sering pulang larut atau enggak pulang. Menurutku sih jelas, pasti selingkuh. Ibu bisa-bisanya ngomong gitu. Jangan keburu nuduh. Lah, tanda-tandanya ada semua. Sudah jelas selingkuh itu si Arman. Bu, urusan rumah tangga orang jangan gampang disimpulkan. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kamu, Neng, terlalu polos. Zaman sekarang, laki-laki kalau sudah pegang uang, ya begitu. Pasti selingkuh. Harusnya mereka cerai aja. Justru karena kita nggak tahu, sebaiknya jaga omongan. Fitnah itu lebih kejam dari apapun. Fitnah? Saya cuma ngomong fakta yang kelihatan. Yang kelihatan belum tentu benar. Bisa jadi si Arman lagi ada tugas sama bosnya. Ya sudahlah, saya mah cuma kasihan sama Sari. Tapi ya, kalau dia mau bertahan, resikonya tanggung sendiri. Kasihan itu bukan dengan menyebarkan cerita yang belum pasti, Bu. Kasihan itu dengan mendoakan kebaikan. Doa nggak bikin kenyataan berubah, Neng. Omongan juga nggak bikin hidup orang lain lebih baik. Ya pokoknya saya nggak salah. Waktu yang bakal buktiin. Sari, kenapa kamu belum tidur? Aku nunggu Mas pulang. Sekarang sudah hampir subuh. Aku capek kamu kayak gini terus. Jangan mulai. Aku cuma mau tanya. Mas kemana saja sampai nggak pulang tanpa kabar? Aku kerja, Sari. Kerja buat hidup kita. Kerja apa sampai satu pesan saja nggak sempat? Kamu pikir aku santai di luar sana? Uang nggak jatuh dari langit. Bukan itu maksudku. Aku cuma istri yang khawatir. Khawatir atau curiga? Orang-orang mulai ngomong, Mas. Jadi kamu percaya omongan orang daripada aku? Aku percaya, Mas. Tapi Mas bikin aku ragu. Ragu karena apa? Karena aku pulang malam? Karena Mas berubah. Dulu Mas selalu kabar. Dulu aku nggak punya apa-apa. Sekarang aku kerja. Aku capek. Aku ditekan. Aku juga capek, Mas, begini terus. Kalau kamu nggak kuat, bilang. Jangan balikan semua ke aku. Kamu mau apa sih sebenarnya? Aku ini baru pulang, Sar. Aku cuma mau Mas jujur. Aku sudah jujur. Aku tidak ngapa-ngapain. Aku cuma kerja. Kalau begitu, kenapa Mas nggak pernah ngasih kabar lagi ke Sari? Ya sudah. Aku pergi saja. Daripada kita saling nyakitin. Mas, mau kemana? Aku butuh tenang. Aku capek kamu seperti ini terus. Ya Allah, kenapa Mas Arman berubah akhir-akhir ini? Beberapa bulan terakhir, kamu sudah bukan orang yang sama, Mas. Senyummu jarang, pulangmu singkat, marahmu mudah. Aku masih duduk di tempat yang sama, menunggumu seperti dulu. Tapi rasanya aku menunggu orang yang berbeda. Apa memang ada jarak yang tumbuh diam-diam di antara kita? Aku tidak menuntut penjelasan yang rumit. Aku hanya rindu suami yang pulang dengan cerita, bukan kelelahan dan amarah. Ada apa, Bu? Kok kelihatannya terburu-buru gitu sampai lari-lari? Mamang tahu nggak, tadi sebelum subuh, aku lihat sendiri Arman keluar rumah dengan wajah marah. Sebelum subuh? Beneran, Bu? Bener, pintu rumahnya sampai dibanting. Jaket dipakai buru-buru, bukan seperti orang berangkat kerja gitu. Bu, bisa jadi cuma ada masalah kecil. Namanya rumah tangga, pasti ada pertengkaran kecil. Masalah apaan sampai marah-marah begitu? Ini mah sudah jelas.
Dari dulu saya bilang, rumah tangga Sari nggak beres. Pasti si Arman itu ketahuan selingkuh. Jangan langsung nyimpulin, Bu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya. Mamang, tanda-tandanya kelihatan. Suami sering pulang malam, sekarang pergi tengah malam sambil marah. Mau bilang apa lagi? Bu, ngomong kayak gitu bisa nyakitin orang. Lah, saya cuma cerita apa yang saya lihat. Fakta. Fakta yang Ibu lihat, dia pergi. Belum tentu kejadian sebenarnya seperti itu. Prasangka atau kenyataan, tunggu aja. Pasti ada apa-apanya. Mamang percaya deh sama saya. Saya ini orangnya baik, jujur, apa adanya. Sari itu orangnya sabar. Jangan sampai omongan itu malah nambah beban hidupnya. Kalau dia sabar, ya siap-siap aja. Orang sabar biasanya paling sering disakiti. Bu, kadang yang paling bahaya itu bukan masalah rumah tangga orang, tapi mulut kita sendiri. Nanti juga kelihatan kalau apa yang saya omongin ini benar. Kalau si Arman itu selingkuh. Ini azab buat mereka. Karena mereka itu sombong dulunya. Semoga bisa cepet cerai ya mereka. Nyebelin Sihi soalnya. Astagfirullahalazim. Kok ibu bisa-bisanya ngomong gitu? Arman, dari tadi kamu diam terus. Kelihatan capek, tapi bukan capek kerja. Nggak apa kok, cuma capek hati aja. Ada masalah di rumah? Iya. Akhir-akhir ini aku sering pulang malam. Emosi dikit-dikit meledak. Aku ninggalin Sari tadi malam dalam keadaan marah. Kamu sadar nggak, Man? Yang paling sering kamu sakiti itu orang yang paling setia nunggu. Aku tahu, tapi waktu itu kepalaku panas. Aku ngerasa ditekan, ngerasa nggak dimengerti. Kerja itu capek, Man. Tapi rumah harusnya jadi tempat pulang, bukan tempat pelampiasan. Sebenarnya Sari nggak pernah nuntut apapun. Dia cuma minta kabar, tapi aku malah pergi dari rumah. Orang sabar itu bukan kuat selamanya. Kalau kamu terus begini, kamu bisa kehilangan tanpa disadari. Aku nyesel, Dian. Harusnya aku pulang, jelasin baik-baik, bukannya pergi. Masih ada waktu kalau kamu mau berubah. Tapi jangan tunggu sampai dia berhenti berharap. Iya, aku salah. Aku mau pulang, minta maaf. Kali ini beneran. Lakuin sekarang, jangan cuma disesali. Makasih, Di. Kalau nggak diingetin, aku mungkin masih lari. Malam menggantung sunyi di atas jembatan itu. Arman berdiri sendiri, menatap lampu-lampu kota yang bergetar di permukaan sungai. Angin dingin menyentuh wajahnya, namun tak sebanding dengan sesak di dadanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar suara hatinya sendiri. Ia teringat Sari, kesabaran yang ia abaikan, doa yang ia balas dengan amarah, dan rumah yang ia tinggalkan tanpa kata. Arman menyadari, bukan pekerjaan yang menjauhkannya dari rumah, melainkan sikapnya sendiri. Di tengah gelap malam, penyesalan itu tumbuh pelan, berubah menjadi tekad, berhenti lari, pulang, dan memperbaiki apa yang hampir ia hancurkan. Kamu belum tidur, Sar? Belum, Mas. Aku nunggu Mas pulang. Hatiku tidak tenang. Aku minta maaf ya, Sar. Kemarin-kemarin aku bersikap seperti itu. Itu di luar kesadaran aku. Aku janji bakal berubah menjadi lebih baik. Iya, Mas. Sari maafkan kok. Sari juga maklum sama tekanan kerja Mas. Sari tidak mau membebani Mas. Sari cuma kurang nyaman sama pembicaraan tetangga. Terima kasih ya, Sar. Sudah mau bersabar. Aku juga minta maaf atas kejadian kemarin malam. Akunya malah pergi ninggalin kamu di rumah. Seharusnya aku tidak melakukan hal seperti itu. Aku benar-benar menyesal. Iya, Mas. Sudah Sari maafkan. Kita mulai lagi ya dari awal. Semoga menjadi lebih baik ke depannya.